Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Novia Zahra dari kelas 96. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan internasional: 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. 4. Dikenai pajak atau bea masuk. 5. Biaya angkut lebih mahal. 6. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. 7. Peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Perdagangan dalam negeri. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. 2. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan sama. 4. Tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. 5. Biaya angkut lebih murah. 6. Kualitas barang bervariasi. 7. Peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perdagangan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara disebut keunggulan absolut atau absolute advantage, yaitu kemampuan suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 2. Perbedaan tingkat sumber daya manusia. Negara yang mempunyai sumber daya manusia dilihat dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Comparative advantage adalah keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi lebih murah dibandingkan negara lain. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa yang sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. 5. Perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi sehingga perbedaan selera. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk negara yang melakukan perdagangan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Dapat meningkatkan hasil kerja sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut barang. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Bea masuk tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, pertentangan politik dan juga peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor dengan tujuan meningkatkan devisa negara dan melindungi produk dalam negeri.
Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.